Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan pengertian pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Adapun prinsip pembagian adil, habis, tak bersisa. Membagi suatu bilangan cacah sama artinya dengan mengurangi bilangan itu secara berulang sampai habis. Misalnya, 6 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Penyelesaian. Cara pertama, kita membagi dengan adil. Perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Pada kotak yang berwarna merah terdapat 6 bintang. Ke-6 bintang tersebut akan kita bagi secara adil ke dalam kotak yang berwarna putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perhatikan pada kotak yang berwarna merah, bintang habis tak bersisa. Kemudian kita perhatikan pada kotak yang berwarna putih. Tiap kelompok memiliki jumlah bintang yang sama atau adil, yaitu 2. Cara kedua, dengan pengurangan berulang. 6 dibagi 3. Caranya, 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Karena belum 0, maka 3 dikurang 3. Hasilnya 0. Kita perhatikan pada perhitungan tersebut, ada 2 kali pengurangan, 6 oleh 3. Jadi, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Selain dengan cara pengurangan berulang, operasi hitung pembagian dapat diselesaikan dengan cara bersusun. Pembahasan selanjutnya, pembagian tanpa sisa. A. Pembagian tanpa sisa. Tentukan hasil dari 16 dibagi 4. Penyelesaian cara pertama dengan membagi adil. Kita perhatikan pada gambar ilustrasi. Pada kotak yang berwarna merah terdapat 16 bintang. Lalu, ke-16 bintang tersebut akan kita bagi secara adil ke dalam 4 kotak yang berwarna putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Setiap kelompok memiliki jumlah bintang yang sama, yaitu 4, atau tidak ada bintang yang tersisa. Jadi, 16 dibagi 4 merupakan contoh pembagian tanpa sisa. Cara kedua, dengan pengurangan berulang. 16 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Caranya, 16 dikurangi 4 sama dengan 12, 12 dikurangi 4 sama dengan 8, 8 dikurangi 4 sama dengan 4, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kita perhatikan dari perhitungan tersebut, ada 4 kali pengurangan 16 oleh 4. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Pembahasan selanjutnya, pembagian bersusun atau porogapit. Cara ketiga,
dengan pembagian bersusun atau porogapit ke-1. Misalnya 16 dibagi 4. Kita siapkan dulu porogapitnya. 16 bilangan yang dibagi kita simpan di dalam porogapit dan 4 bilangan pembagi disimpan di luar porogapit. Langkah-langkah pembagian bersusun atau porogapit. 1. Porogapit dimulai dari angka paling kiri, yaitu 1. 1 dibagi 4 sama dengan 0. Hasil 0 karena angka 1 lebih kecil dari 4, sehingga hasilnya 0. Lalu 0 simpan di atas porogapit. Langkah kedua, kalikan hasil dengan pembagi. 0 kali 4 sama dengan 0. Lalu kurangkan angka yang dibagi. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Langkah ketiga, turunkan 6. Sekarang menjadi 16. Lalu bagi 16 dengan 4. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Lalu tulis hasil di atas porogapit di belakang 0. Langkah keempat, kalikan hasil dengan pembagi. 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu kurangkan angka yang dibagi. 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Langkah kelima, hasil akhir porogapit 0. Sehingga 16 dibagi 4 sama dengan 0,4. Karena 0 di depan bilangan asli tidak ada artinya, maka cukup ditulis 4. Langkah keenam, untuk kasus tertentu, hasil akhir tidak harus mencapai 0. Pembahasan selanjutnya, pembagian dengan sisa. A. Pembagian dengan sisa. Tentukan hasil dari 16 dibagi 3. Penyelesaian, cara pertama dengan membagi adil. Kita siapkan dulu gambar ilustrasinya. Pada kotak yang berwarna merah terdapat 16 bintang. Lalu, ke-16 bintang tersebut akan kita bagi secara adil ke dalam kotak yang berwarna putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan ke-16 masuk ke dalam kotak yang berwarna merah. Ada satu bintang yang tidak memiliki kelompok, jadi pembagian 16 dibagi 3 merupakan contoh pembagian dengan sisa. Cara kedua, dengan pengurangan berulang. 16 dibagi 3 sama dengan, caranya 16 dikurangi 3 sama dengan 13, 13 dikurangi 3 sama dengan 10, 10 dikurangi 3 sama dengan 7, 7 dikurangi 3 sama dengan 4, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Kita perhatikan pada perhitungan tersebut, ada 5 kali pengurangan dengan sisa 1. Jadi 16 dibagi 3 sama dengan 5, sisa 1. Pembagian dengan sisa. Cara ketiga, pembagian bersusun atau porogapit ke-1. Misal 16 dibagi 3. Kita siapkan porogapitnya. 16 bilangan yang dibagi disimpan di dalam porogapit dan 3 bilangan pembagi disimpan di luar porogapit.
Kita lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan. Dimulai dengan angka yang berada di sebelah kiri, yaitu 1. 1 dibagi 3 hasilnya 0. 0 dikali 3 hasilnya 0. Lalu 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Lalu angka 6 kita turunkan sehingga menjadi 16. 16 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dikali 3 hasilnya 15. Lalu 16 dikurangi 15 hasilnya 1. Sekarang cara ketiga, pembagian bersusun atau porogapit kedua. Misal 45 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Kita siapkan dulu porogapitnya. 45 disimpan di dalam porogapit sebagai bilangan yang dibagi dan 4 bilangan pembagi disimpan di luar porogapit. Caranya, kita tulis secara nilai tempat. 45 sama dengan 40 ditambah 5. Lalu 40 dibagi 4 hasilnya 10. Lalu tulis angka 1 sebagai perwakilan 10 di atas porogapit. Langkah kedua, 1 dikali 4 atau 10 dikali 4. Hasilnya 40. Kita tulis hasilnya di bawah angka 45. Selanjutnya, 45 dikurangi 40 hasilnya 5. Lalu 5 dibagi 4 sama dengan 1. Sisa 1. Tulis angka 1 di atas porogapit. 1 dikali 4 hasilnya 4. Lima dikurangi 4 hasilnya 1. Pembagian selesai dengan sisa 1 karena 1 tidak dapat dibagi 4. Jadi 45 dibagi 4 sama dengan 11, sisa 1. Pembahasan selanjutnya, pembagian partisi. Bayangkan jika kita mempunyai 8 bintang yang akan dibagikan kepada 2 orang. Bagaimana cara kita membagi 8 bintang tersebut? Apakah kita akan mengambil 2 bintang berturut-turut sampai habis, atau pengurangan berulang, atau kita akan langsung mengambil 4 bintang sehingga 8 bintang terbagi menjadi 2 bagian sama banyak? Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Pada kotak yang berwarna merah terdapat 8 bintang. Lalu kita langsung mengambil 4 bagian. Pembagian pada gambar ilustrasi tersebut merupakan pembagian partisi atau membagi langsung. Cara ini dilakukan ketika kita sudah mengetahui hasil dari pembagian tersebut. Demikian beberapa penjelasan tentang cara mudah pembagian bilangan cacah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.